Mahasiswa S1 ini ya. Ini pelajaran mahasiswa S1 ini Pak, kalau kuliah syariah ya. Masya Allah. Baik, ini waktu kita sangat terbatas, saya akan percepat. Kemudian, nah untuk anak laki-laki kita lewatin. Kenapa? Anak laki-laki jatahnya berapa? Ayo, berapa? Anak laki-laki? Anak laki-laki sisa. Anak laki-laki jatahnya nggak ada yang lain ya. Dia selamanya dapat sisa. Sisa itu nggak pakai syarat Pak. Pokoknya selama ada sisa udah buat anak laki-laki gitu. Maka kita lewati itu. Anak laki-laki paling gampang Pak jatahnya ya. Pokoknya selama dia ada nanti dapat sisa ya. Nah yang agak ribet itu anak perempuan gitu ya. Kita bahas anak perempuan. Karena pilihannya ada berapa anak perempuan? Ada 3. Satu pertama 1/2, yang kedua 2/3, lalu terakhir sisa seperti anak laki-laki. Yang pertama, kapan anak perempuan itu mendapatkan setengah harta orang tuanya? Yaitu apabila anak perempuan ini sendirian Pak. Satu-satunya anak perempuan, bahkan dia tidak punya saudara laki-laki. Jadi orang tuanya tidak punya anak laki-laki. Ya, memang syaratnya begitu. Ya, kalau ada suami istri punya anak perempuan satu toktil ya, hanya satu perempuan, dia ini nanti berhak dapat berapa? Setengah harta. Nah, gede Pak itu setengah. Ya, makanya cari mertua yang anaknya perempuan satu sendirian ya, karena nanti jatahnya berapa? Setengah, itu besar sekali ya. Kemudian anak perempuan nggak jadi dapat setengah, berubah jadi 2/3. Kapan? Apabila jumlah anak perempuannya lebih dari 1. Pak Ustadz, tetangga saya meninggal dunia, anak ceweknya banyak ini. Berapa? 10 misalnya ya. Pokoknya lebih dari 1 Pak. Ada 2 ceweknya, atau 3, atau 4, atau 5. Kalau lebih dari 1 orang, mereka bersama-sama mendapatkan berapa? 2/3. Dan ingat, syaratnya sama seperti tadi. Syaratnya tidak ada anak laki-lakinya almarhum. Maksudnya dia nggak punya kakak cowok, nggak punya adik cowok. Pokoknya tidak ada saudara laki-lakinya. Tapi kita nyebutnya anak laki-laki karena kan patokannya yang meninggal dunia. Tidak ada anak laki-lakinya almarhum gitu. Paham? Kenapa? Karena kalau ada anak laki-laki, si perempuan ini tadi Pak, meskipun 1 orang, 2 orang, 3 orang, dia akan berubah yang ke pilihan ketiga. Apa itu? Sisa. Nah, disitulah ada kasus nanti anak laki dan anak perempuan bersama-sama mendapatkan sisa harta, yang nanti yang laki-laki harus mendapatkan lebih banyak dari jatah yang perempuan ya. Pernah dengar kan bahwa anak laki-laki itu jatahnya lebih banyak, 2 kali lipat Pak dari jatah anak perempuan. Dan itu sudah maunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita akan carikan contohnya. Baik. Nah, ini Anda hafalkan atau difoto saja, silahkan ya dihafalkan. Nanti ada soal nih ya, latihan soal insyaallah. Berikutnya, bagian ayah. Kemarin sudah kita sampaikan jatah ayah itu ada 3 pilihannya. Pertama bisa dapat sisa, yang kedua bisa dapat 1/6, yang ketiga bisa double 1/6 plus kalau ada sisa diambil lagi ya. Yang pertama, kapan ayahnya almarhum itu dapat sisa? Jika suami istri ini tadi nggak punya anak, misalnya suami meninggal, mereka ini tidak memiliki anak, nggak punya anak cowok, nggak punya anak cewek, pokoknya nggak punya keturunan, maka ayahnya almarhum ini akan mendapatkan berapa Pak? Sisa harta nanti ya. Kalau istri dapat berapa istri? Nggak ada anak, 1/4 ya, 1/4 itu nanti sisanya buat ayah Pak ya. Kalau ada ibu ya nanti setelah ini kita sebutkan jatah ibu. Kemudian sang ayah bisa berubah dapat 1/6 apabila yang meninggal ini siapa sebetulnya Pak? Anaknya dia ya. Almarhum ini meninggal punya anak laki-laki. Terserah anak lakinya 1 atau 2, atau ada anak laki dan anak perempuan ya, gabung itu. Intinya selama ada anak laki-laki, jatah ayahnya almarhum itu 1/6. Kenapa 1/6? Karena yang mendapatkan sisa nanti ya anak gitu ya. Yang ngambil sisa itu anak. Oke. Kalau nggak ada anak, sisa diambil sang ayah tadi ya. Kemudian terakhir, ayah itu bisa mendapatkan 1/6 plus sisa, yaitu dalam kasus
suami istri, anaknya hanya perempuan saja, artinya tidak punya anak laki-laki. Nah, maka yang seperti itu nanti ayahnya ini bisa double, 1/6 dapat, lalu nanti sisa ngambil lagi dia. Pasti ada sisa itu, karena istrinya kan nanti 1/8, anak perempuan kalau sendirian berapa tadi? 1/2, pasti ada sisa kan. Nah, 1/6 ambil dulu, nanti ada sisa, begitu. Ketentuannya seperti itu. Baik, sudah. Nanti tolong dihafalkan. Sebetulnya nggak usah dihafalkan karena sudah ada sudah saya buatkan materinya ya, ringkasannya ya. Setelah ini nanti kita bagikan ya, Pak Topan ya. Terakhir, jatah ibu. Untuk ibu pilihannya hanya ada 2. Sebetulnya ada 3, Pak. Tapi sengaja nggak saya sampaikan langsung biar nggak puyeng ya. Ada pilihan ketiga selain 1/3 dan 1/6, namanya thuluthul baqi. Thuluthu al-baqi. Apa itu? Thuluthu itu apa? 1/3. Al-baqi dari sisa. Nanti ada kasus tersendiri bahwa jatah ibu itu 1/3 dari sisa kalau kasusnya itu suami istri nggak punya anak ya. Suami istri ada ayah ada ibu gitu. Itu nanti sang ibu harus mendapatkan thuluthul baqi. Nanti dah kapan-kapan ya. Nah, tambah puyeng nanti ya. Ini kita ambil dua jatah saja, 1/3 dan 1/6. Kapan dapat 1/3? Syaratnya sang ibunya siapa ini? Ibunya almarhum ya, yang meninggal dunia itu punya ibu kandung, maka ibunya dapat 1/3 apabila yang meninggal dunia tidak punya anak. Tapi harus ada syarat yang kedua juga, yaitu saudaranya mayit tidak lebih dari 1. Contoh, Pak, suami istri nggak punya anak. Ya, meninggal nih suami, meninggal dunia suami. Ibunya akan bilang, wah anakku nggak punya anak nih. Dia dapat berapa nih sang ibu? 1/3, karena nggak punya anak ini. Saya almarhum yang meninggal ini tidak punya anak. Tapi almarhum, Pak, punya saudara banyak. Berarti sang ibu ini anaknya banyak kan intinya kan ya. Maka sang ibu nggak jadi dapat 1/3, Pak, berubah jadi kecil, berubah dapat 1/6. Kenapa? Gara-gara jumlah saudaranya mayit lebih dari 1 orang. Itu juga mempengaruhi ya, mempengaruhi itu jumlah saudara ya. Kemudian terakhir yang 1/6, nah itu kebalikannya, yaitu yang meninggal dunia punya anak atau jumlah saudara lebih dari satu orang. Nah, alhamdulillah. Ini tolong dibagikan Pak materinya, karena saya punya soal banyak sekali untuk memahami tema kita pada siang hari ini tentang syarat-syaratnya itu harus menggunakan soal ya. Nanti ditunjuk ya. Ada mic lagi nggak Pak Sabzaki? Ada mic. Oh ya itu ya. Soal pertama, hadirin sekalian, ini soal yang paling mudah itu. Saya punya soal 13 ini. 13 soal apa 15 ya? Ya, banyak ini. Kita habiskan ya, percepat ya. Soal pertama misalnya ini. Ada suami istri, istrinya meninggal duluan, Pak. Ya, istrinya meninggal duluan. Suami ngapain kalau istrinya meninggal duluan? Kawin lagi. Enggak, jatahnya berapa di sini? Dan mereka tidak punya anak. Berapa? 1/2. Betul? Oke, betul ya. Mereka tidak punya anak, suami dapatnya 1/2. Ada, Pak, kasus seperti itu di tengah masyarakat? Banyak. Waktu terakhir itu ada itu artis apa itu ya, baru nikah beberapa bulan istrinya kecelakaan meninggal dunia. Nah, suami itu dapat 1/2 itu, 1/2 dari harta milik istri. Pas nikah maharnya 1 M, Pak, itu. Mahar itu milik suami apa milik istri, Pak? Milik istri ya. Dia pas nikah suami ngasih mahar 1 M, baru beberapa bulan meninggal kecelakaan. Itu 1 M yang dia berikan kepada istri balik lagi ke suami atau bagaimana? Enggak, jadi warisan. Jatah suami berapa? 1/2 saja, tidak boleh semuanya. 1/2 dari 1 M 500. Yang 500 lagi siapa, Pak? Buat siapa? Orang tuanya sudah meninggal. Kasus yang artis itu sudah meninggal. Saudara-saudari berhak menikmati 500 juta itu. Masya Allah, itu harus diberikan itu ya, harus ya. Kemudian yang kedua, istri meninggal dunia, suami pasti 1 ya, punya anak laki-laki 1, Pak. Ayo, siapa ini? Angkat tangan. Gampang, masih mudah ini soalnya. Berapa jatah suami? Kenapa 1/4?
Karena punya anak. Ini Anda nyontek sini atau hafalan? Ya udah nyontek dulu nggak apa-apa ya. Tapi nanti harus hafal nih ya. Ya, ini sudah enak, ini sudah saya buatkan ringkasannya. Anak laki-laki sendirian. Ya, istilahnya apa? Asobah. Ya, terserah nanti 3/4 silahkan disebut ya. Tapi yang penting bahasanya apa? Sisa dari harta itu ya. Besar nggak itu sisanya? Konde ya, sisa. Oke. Ada ya kasus suami istri seperti itu, anaknya laki-laki sendirian. Kemudian soal ketiga, kalau tadi anak laki-laki, ini anak perempuan. Istri meninggal dunia, ada suami, lalu mereka punya anak perempuan satu-satunya, satu saja anaknya. Sekarang jatah suami dulu. Berapa suami? 1/4. Kenapa? Karena ada anak. Pokoknya kalau ada anak 1/4. Kalau nggak punya anak tadi berapa? 1/2. Baik. Anak perempuan 1 orang. Berapa? 1/2. Iya betul. Ya nggak usah ragu. 1/2. Anak perempuan kalau sendirian 1/2. Ya. Itu ada sisa harta nggak Pak itu nanti? Ada. Ada kasus seperti ini Pak kemarin di daerah tempat rumah saya itu. Jadi suaminya ini datang ke rumah membawa anak perempuan Pak, umurnya masih muda. Saya kaget itu, dikirain mau ngasih anaknya gitu, mau nawarin anaknya. Ternyata konsultasi waris. Pak Ustadz, beberapa bulan yang lalu istri saya meninggal dunia. Ini anak kami hanya 1 tok til perempuan ini, saya bawa ini ya. Nah istri saya itu orang tuanya sudah tidak ada Pak. Waduh, kalau bapak ibu dan tidak ada, ahli waris berikutnya siapa? Saudara. Sang suami bertanya, jatah saya berapa Pak Ustadz? Ya ini 1/4 karena Anda punya anak. Lalu anak perempuan saya berapa Pak Ustadz? 1/2. Ya, masih ada sisa kan? Masih ada sisa itu Pak, lumayan itu. Itu wajib Anda berikan kepada saudara-saudaramu, kata saya kepada bapak itu. Waduh, tapi saudaranya itu nggak pernah datang tuh Pak Ustadz. Istri saya sakit, itu dirawat di rumah sakit nggak pernah datang itu. Meninggal kok tiba-tiba datang dapat warisan, tuh enak banget. Ya itulah hukum Allah ya seperti itu. Urusan dia nggak baik dengan Anda itu dosa mereka ya. Tapi yang namanya hukum waris tetap berlaku Pak. Nggak mentang-mentang musuhan ya. Kamu nggak boleh dapat warisan dari istri saya, nggak bisa. Tetap wajib diserahkan. Gitu. Nah, itu ada kasus seperti ini. Soal keempat, ini angkat tangan dong. Siapa ini? Suami ya. Sekarang yang meninggal suami. Kalau tadi istri. Suami meninggal dunia, istrinya 1 dan tidak punya anak. Berapa ini jatah istri? 1/4. Kenapa? Iya karena tidak punya anak. Kalau ada anak 1/8. Oke. Soal berikutnya, punya anak laki-laki. Suami meninggal, istrinya 1, anak laki-laki 1. Berapa jatah istri? 1/8 karena ada anak. Lalu anak laki-laki jatahnya asobah. Gede itu Pak. Kalau 8M, istri berapa? 1 miliar. Sisanya 7 miliar buat anak laki-laki. Sendirian anak laki-laki situ ya. Soal ke-6. Ayo. Coba. Suaminya meninggal, istri 1, anak laki-laki ada 2 ya. Berapa jatah istri? 1/8 ya. Pokoknya kalau ada anak 1/8. Anak laki-laki ada 2 orang. Nah, pokoknya nggak ngaruh, terserah mau 1 orang, 2 orang atau 3 orang. Anak laki-laki langsung bersama-sama mendapatkan sisa. Berarti kalau 8M tadi sisa berapa tadi? 7 miliar. 7 miliar bagi 2 gitu aja ya. 7M bagi 2. Baik. Soal ke-7, suami meninggal, istri 1, anak perempuan 1. Wah, ini. Berapa istri? 1/8 karena ada anak, gampang. Anak perempuan sendirian 1/2. Masya Allah, hafal nih. Nggak baca ya? Baca. Ya sudah apa lah, karena ini latihan ya, latihan. Soal ke-8. Suami meninggal dunia, istrinya 1, anak perempuannya 2. Nah, saya harus nunjuk orang nih. Ya, yang pakai masker, mohon maaf, Pak. Ya, siapa namanya? Bisa ya? Ya. Bisa ya? Saya bacakan. Suami meninggal dunia, istrinya 1, anak perempuan ada 2. Pertanyaannya, istri mendapatkan berapa jatahnya Pak dalam kasus ini? Istri 1/8. 1/8. Kenapa enggak 1/4? Karena punya anak. Karena ada anak, betul. Kemudian anak perempuan di sini ada 2 orang Pak. Berapa jatahnya? Anak perempuan ada 2 orang. 3 ya.
2/3, betul ya, karena lebih dari satu orang maka anak perempuan itu 2/3. Masih ada sisa nggak Pak itu nanti seandainya bagi waris? Masih dong, masih ada warisan. Misalnya suami yang meninggal ini nggak punya orang tua Pak, berarti sisa itu dinikmati siapa? Saudara-saudarinya sang suami. Pertanyaannya Pak, apakah istri dan anak-anaknya mau itu menyerahkan harta almarhum kepada Pak D, Pak Leknya itu? Jarang Pak itu yang mau. Diam-diam biasanya, diam-diam aja itu, nggak mau diberikan. Ya Allah, itulah makan harta haram. Naudzubillah ya. Makanya ini fikih waris ini memang harus kita viralkan ini ya. Jangan sampai ada kasus seperti ini ya, suami anaknya cewek semua atau cewek satu, cewek dua, pokoknya nggak punya anak laki-laki, itu memang akan ngalir kemana-mana itu ya, mengalir ke saudara-saudari ya. Baik. Nah, 2/3. Berikutnya soal ke-9. Ini ada 15 soal nih, kita habiskan. Siapa ini? Pak Topan, tunjuk satu orang ya. Ini yang depan, ini yang nyender nih, nggak apa-apa nih ya. Ya. Langsung aja Pak. Ya, gampang. Set. Nah. Oh, ini harus diiming-iming hadiah dulu nih. Hadiahnya umroh insyaallah nih. Amin. Ya Pak, suami meninggal, istrinya satu berapa? 1/8. Kenapa? Karena ada anak. Lalu anak perempuannya ada 3 ini. 2/3. Alhamdulillah. Gampang ya? Ya, amin. Insya Allah nanti dapat hadiah umroh. Amin. Ya. Biaya sendiri. Ya. Soal ke-10. Ayo lanjut. Siapa sampingnya boleh? Istri 1, anak laki-laki 1, anak perempuan 1. Berapa jatah istri? Nggak dapat fotokopian, nggak dapat? Ada ya? Pinjam punya teman ya? Boleh nyontek, nggak apa-apa, biar paham ya. Istri berapa jatahnya? Ayo. Istri 1/8. Iya betul, karena ada anak. Lalu anak laki-laki? Asoba. Anak perempuan sendirian, anak perempuan 1 orang. Dilihat contekannya, 1 orang. Kejebak ini. Setengah memang benar sendirian, tapi kalau ada anak laki-laki nggak jadi dapat setengah, benar nggak? Ya, kadang-kadang kelirunya di situ Pak. Kan sendirian Pak Ustadz, anak cewek sendirian satu-satunya. Iya, tapi kan itu kalau nggak ada anak laki-laki. Kalau di sini ada anak laki-laki, maka anak perempuan itu nggak jadi dapat 1/2, nggak jadi dapat setengah ya. Bersama-sama dengan yang laki-laki dapat sisa. Inilah nanti kasus yang cowok harus dapat 2 kali lipat. Misalnya Pak, harta suami berapa ya misalnya ya. Nah, kita buang istri ya. Misalnya sisa harta 3M. Sisa harta 3M. Berarti anak laki-laki harus dapat berapa M? 2M, yang cewek 1M. Nah, itu namanya 2 kali lipat, lebih besar ya. Berikutnya soal ke-11. Wah, tambah banyak ini. Istri 1, anak laki-laki 1, anak perempuan 3. Siapa? Ya. Ya, Pak Nurman. Ayo. Ini jamaah saya ini pintaran. Ya. Istri berapa, Pak Nurman? 1/8. Kenapa? Punya anak. Lalu anak laki-laki? Semuanya asobah. Semuanya asobah. Masya Allah. Baik ya. Kenapa anak perempuan tidak dapat 2/3? Kan lebih dari 1 orang. Karena ada anak laki-laki. Oke, terima kasih. Syukran jazakallah ya. Berikutnya soal ke-12. Nah, sama ini, gampang. Ayo. Istri berapa? Ya, silakan Pak. Istri berapa Pak ini? 1/8. Anak laki ada 2 orang. Asobah. Perempuan ada 2 orang. Sama. Oke, baik ya. Tidak jadi dapat 2/3 ya, karena ada anak laki-laki. Baik. Nah, sekarang ada ayah dan ibu nih. Harus fokus. Yang sebelah sini Pak Topan, ganti yang sebelah sini. Ya, ini tiang sebelah kiri. Suaminya meninggal dunia, istrinya ada 1. Kemudian mereka nggak punya anak Pak. Tidak punya anak. Suami istri tidak punya anak. Tapi sang suami ini punya ayah dan ibu. Siapa? Tunjuk. Ya, siapa aja ya. Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa Pak. Kita belajar bareng-bareng ini ya. Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa ya. Istri berapa Pak jatahnya? Istri, nggak ada anak loh, nggak ada anak.
Istri. Ya, istri seperempat ya, nggak ada setengah. Setengah itu suami kan ya. Kemudian ibu kandung, nggak ada anak, nggak ada saudara, nggak ada anak. Sepertiga. Nggak apa-apa nyontek, nggak apa-apa ya. Yang penting tahu caranya ya. Oke. Ayah. Asobah. Kenapa asobah? Karena almarhum tidak punya anak. Bisa ya? Alhamdulillah. Sip. Lanjut. Soal ke-14. Nah, ini ada anak ini. Awas, fokus. Ada istri, ada anak, laki-laki, ibu dan ayah. Ya. Siapa aja boleh? Ya. Antum Pak Topan ya? Enggak, antum. Ayo, istri berapa jatahnya? Boleh nyontek nggak apa-apa, buka aja. Istri 1/8. 1/8 karena ada anak. Oke. Anak laki-laki dapat berapa? Asobah ya. Dia selamanya asobah, tidak ada pilihan lain ya. Anak laki-laki itu langsung saja kita bilang asobah. Ibu kandungnya sang suami? Ayo dilihat contekannya. 1/3 apa 1/6 Pak? 1/6 karena yang meninggal ini punya anak ya. Pokoknya selama ada anak, jatah ibu berubah jadi 1/6 ya. Sang ayah? 1/6. Oke, alhamdulillah. Masih ada nggak ini ya? Oh, ada lagi. Nah, kita habiskan. Ayo. Berapa ini? Istri. Ayo, siap kameramen. Istri dapat berapa? 1/8. Anak perempuan sendirian? Setengah. Ibu kandungnya sang suami? 1/6. Kenapa enggak 1/3? Karena ada anak, betul. Sang ayah dapat 1/6 plus asobah. Kenapa? Karena anaknya almarhum perempuan, tidak ada laki-lakinya ya, maka jatah ayah itu double. Dia ngambil 1/6, nanti pasti ada sisa buat dia lagi. Baik, terima kasih. Satu lagi terakhir. Oh, masih ada. Berapa ini? Istri. Bareng-bareng aja yuk, bareng-bareng. Istri 1/8. Anak perempuan sendirian 1/2. Ibu kandung. Ayo, 1/3 apa 1/6? 1/6 dong, karena ada anak. Ya kan? Karena ada anak. Almarhum punya anak ya. Itu ada sisa nggak nanti Pak itu? Sisa itu nanti harus kita berikan ke saudara-saudari itu. Ya, dalam hal ini nggak ada ayah, mungkin sudah meninggal duluan ayahnya sang suami. Kalau ada ayah, dapat berapa ayah di sini? Iya, 1/6 plus asobah. Sip, mantap. Di sini mahasiswa S2 semua ini. Alhamdulillah. Nah, ini Pak Topan nih harusnya nih. Istrinya 4 nih. Siapa di sini jamaah yang istrinya 4? Oh, kameramen yang satu nih, Pak Ustadz Zaki. Coba antum. Suami, istrinya ada 4. Ya, sebenarnya satu ya, satu di Jakarta, satu di mana gitu ya. Terus ada anak laki-laki. Jatah istri berapa di situ? 1/8 karena ada anak kan ya. 1/8 itu masing-masing 1/8 atau gimana? Masing-masing 1/8 masing-masing. Nggak bisa. 1/8 itu dibagi berempat ya. Iya. Nah ini hati-hati ya. Kalau punya istri ada 4 atau 2 atau 3 ya, itu istri bukan masing-masing 1/8 Pak ya, bukan. Tapi 1/8 itu dibagi jumlah istri. Misalnya hartanya 8M. Di sini anak laki-laki berapa? Sisa kan ya? Sisa. Berarti buat istri berapa? 1M. 1M itu bukan masing-masing 1M. Istri 1, istri kedua, istri keempat, 1M itu dibagi 4. Berapa? 250 juta. Istri pertama ngambek itu. Iya, jatah saya berubah jadi dikit nih gara-gara ada istri banyak nih. Iya gitu. Makanya istri pertama nggak mau dipoligami itu mungkin itu Pak ya, barangkali ya, wallahu alam ya. Nah, alhamdulillah, artinya bapak-bapak sekalian, Anda sudah menguasai bagaimana menentukan bagian pasti dengan cara menghafal syaratnya. Ini sangat mudah insya Allah karena baru internal ya, masih mudah insya Allah. Nanti pertemuan berikutnya tambah pusing lagi karena ahli waris eksternal kan lumayan banyak. Jadi saya berharap tolong bantu saya jamaah bapak-bapak sekalian, Anda hafalkan ini di rumah ya. Niatkan ini kita mempelajari ilmunya Rasulullah SAW.
ya. Ini adalah syariat Islam, ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita apalkan, berusaha, mudah-mudahan nanti bisa kita ajarkan ke keluarga kita atau ke tetangga kita semuanya nanti di rumah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih karena waktu kita sudah habis. Bagaimana Pak Topan, langsung tutup? Mungkin nanya Pak Ustaz. Oh, ada satu pertanyaan saja ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di nama keluarga istri saya, Ustaz. Ya. Istri saya itu keluarganya 8 orang, laki-laki 5, perempuan 3. Oke. Kebetulan orang tua laki udah meninggal, tinggal ibunya. Nah, yang dipertanyakan saya ini, ketika pembagian waris, kata ibunya dibagi rata saja. Itu kata ibunya. Ketika suaminya meninggal tadi ya? Bapaknya udah meninggal. Ya, ini kita mau bagi warisan sang bapak itu kan? Iya betul. Iya betul ya. Jadi kata ibunya bagi rata saja. Untuk kakak-kakaknya yang laki-laki menerima, tapi ada satu orang yang nggak menerima tuh. Oke, baik. Nah itu gimana solusinya Ustaz ya? Baik. Ya. Pertama begini, sang ibu itu tidak punya hak untuk mengatakan dibagi rata saja. Nggak ada hak itu, Pak. Ya, tidak berhak. Kenapa? Karena kalau sudah meninggal, yang berlaku adalah hukum waris. Kalau mau bagi rata itu harusnya tadinya suaminya jangan mati dulu. Iya, Pak. Ini mumpung kita masih ada nih, ya. Anak-anak ada 8 ini. Gimana biar mereka kita kasih bareng sama-sama aja lah, ratain aja. Itu boleh. Namanya apa waktu itu? Hibah, boleh Pak. Tapi ketika nggak ada omongan apa-apa, tiba-tiba meninggal nih sang suami, maka sang pemilik harta ini hartanya harus dibagi sesuai waris. Harus itu. Oke, misalnya kita mau menjalankan perintah ibu tadi misalnya ya. Alhamdulillah dari 5 cowok tadi ada yang ridho ya. 4 ridho, 1 tidak. Maka yang tidak ridho tetap harus dikasih 2 kali lipat jatah dia. Jadi dihitung dulu sebetulnya secara waris sekian loh. Bisa jadi Pak, yang 4 cowok berubah pikiran ya. Waduh, ternyata gede ya jatah saya. Ya, harus dikasih tahu itu. Jangan bilang ikhlas, saya ikhlas. Jangan bilang begitu. Bisa jadi setelah diberikan hitung-hitungan warisnya, oh ternyata berubah pikiran bisa jadinya. Tapi tetap dihitung ya. Oh ternyata laki-laki misalnya masing-masing 2M misalnya, yang perempuan 1M misalnya. Maka yang 4 tadi kan sudah mengikhlaskan ya, bagi rata. Ya sudah, tinggal yang ini, yang cowok 1 ini tetap harus kasih 2M. Ya. Cara ngitungnya gampang Pak, gini aja. Kan sebagai istri 1/8 ya. Ibu tadi, ibu mertua Anda itu berarti 1/8. Sisanya itu dibagi 13. Kenapa dibagi 13? Karena cowok kan ada 5 ya, berarti 5 kali 2 10. Nah, tambah cewek 3 13. Jadi itu harta sisa itu setelah diambil 1/8 dibagi 13. Maka yang cowok sendiri tadi tetap ngambil 2 bagian gitu aja. Nah, setelah sisanya itu nanti dibagi rata silahkan saja, karena mereka sudah ridho ya. Itu tidak apa-apa ya. Kecuali berubah pikiran ya. Maka yang 4-4-nya 5 orang itu ya tetap harus dikasih 2 kali lipat ya. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah habis waktunya ya. Ya. Terima kasih. Ya. Baik.